レッドラムの件もか。ここでお前らが作ってるドラッグだ。家族に手出すなら容赦しねえぞ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Yo Story, tempatnya nonton storytelling movie. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan dilancarkan dalam mencari rezeki. Melanjutkan video yang sebelumnya, kali ini Yo Story akan membahas alur cerita film High and Low, The Story of Sword Season 1 Part 2. Bagi yang belum menonton part 1, saya sertakan link di deskripsi. Meski lahir di daerah Sword, Noboru dikenal dengan karakter yang cerdik. Setelah keluar dari penjara, Noboru direkrut oleh Iemura Group, salah satu cabang Yakuza Kuryo Group. Untuk memperluas wilayah Iemura Group, Sword menjadi wilayah yang diincar berikutnya. Iemura Group mengutus Noboru untuk menundukkan Sword di bawah kepemimpinannya. Strategi apakah yang akan dipakai Noboru? Sebelum lanjut, pastikan kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan yos, kita masuk ke ceritanya. Kisah berawal ketika Cobra dan Yamato masih menjadi anggota Mugen. Noboru merupakan anak terpintar di antara mereka bertiga, sehingga dia menjadi harapan bagi Cobra dan Yamato. Hanya Noboru yang pergi kuliah. Di sana dia mendapat pacar yang bernama Miho. Suatu hari, Cobra dan Yamato mengajak Noboru berkendara. Di saat mereka bertiga bersenang-senang, Miho dilecehkan oleh teman kelasnya. Mulai saat itu, Miho mengurung dirinya dan tak pernah pergi kuliah. Noboru yang khawatir mencoba menelepon dan datang ke kosan Miho meskipun tak ada jawaban. Hingga akhirnya, Noboru tahu apa yang dialami Miho. Noboru kembali ke kosan Miho untuk memastikan, namun Miho telah bunuh diri karena depresi. Dia membalaskan dendam Miho dengan membunuh pelaku yang melecehkan Miho. Noboru ditangkap polisi atas kejadian tersebut. Melihat orang yang dicintainya mati, membuat Noboru menjadi depresi di penjara, hingga akhirnya dia bertemu dengan Nikaido, salah satu petinggi di Iemura Group. Setelah keluar penjara, Nikaido merekrut Noboru dengan syarat harus menghapus masa lalunya. Iemura Group sendiri merupakan salah satu cabang dari 9 grup Yakuza yang bernama Kuryo Group. Iemura Group dipimpin oleh Imura Tatsumi dan bertugas mendominasi sebagian besar pantai, ladang gandum, dan juga perusahaan. Pada rapat eksklusif Iemura Group, Sword merupakan wilayah yang diincar berikutnya. Pada awalnya, Kirinchi yang merupakan ajudan menawarkan diri untuk menaklukkan Sword dengan cara kekerasan. Namun Nikaido yang merupakan petinggi Iemura Group lebih menyarankan agar Noboru yang bertindak mengatasi Sword. Secara tak sengaja, Noboru melihat Chiharu dan ayahnya sedang kesusahan ditagih hutang oleh para Yakuza. Noboru membantu Chiharu dengan syarat Chiharu harus melaporkan aktivitas Sano Rengokai dan harus bekerja di pabrik Redram yang bertempat di Mumegai. Mumegai atau jalan tanpa nama adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang dibuang orang tuanya, orang yang ingin menyembunyikan identitas, dan orang yang tak punya tempat tinggal. Di Mumegai, hukum tidak diberlakukan. Meskipun suram, mereka menganggap semua adalah keluarga. Root Boys adalah gangster parkour yang melindungi kota ini. Dipimpin oleh Smoky, mereka mengklaim bahwa orang luar yang memaksa masuk Mumegai tak akan pernah bisa keluar lagi. Meski demikian, Shion yang merupakan anggota Root Boys dan anggota Iemura Group diam-diam bisa membuat pabrik narkoba yang bernama Redram. Tanpa sepengetahuan Iemura Group, Shion mencoba menjual sendiri Redram tersebut. Di sini Chiharu mengawasi Shion atas perintah Noboru. Shion mengkopi list pelanggan Redram ke SD card dan menyerahkannya pada Lala untuk bertransaksi di wilayah White Rascal. Secara tak sengaja, Lala disamperin oleh Dan yang ingin berkenalan. Kalau kalian belum tahu, Dan merupakan jomblo Sano Rengokai yang sedang mencari cinta. Tanpa pikir panjang, Lala langsung mengajak Dan masuk ke Heaven Club. Dan juga sangat senang karena dia juga bisa mendapat cewek dengan mudah. Namun karena Dan yang tahu bahwa Heaven Club merupakan wilayah White Rascal,
dia mencoba pergi karena tak ingin bermasalah dengan White Rascal. White Rascal adalah kelompok gangster yang dipimpin oleh Rocky. Dengan masa lalu yang pahit, Rocky membentuk White Rascal dengan tujuan melindungi para wanita. Meski berbisnis di Heaven Club, White Rascal akan mendatangi para laki-laki yang menyakiti wanita. Warna putih menunjukkan wanita tanpa noda dan tak boleh disakiti. Mereka menghidupkan gemerlapnya kehidupan malam, dan semuanya itu mereka lakukan hanya demi cinta. Dengan rayuan manisnya, Lala memohon pada Dan agar mau menolongnya. Lala meminta agar SD card-nya diserahkan pada pria buta yang sedang duduk santai. Saat akan menyerahkan SD card, Chiharu yang memakai hoodie menyenggol Dan lalu merebut SD card tersebut. Dan berusaha mengejarnya, tapi Chiharu berhasil kabur. Karena terlihat ada kejanggalan di Heaven Club, Rocky mengeceknya di CCTV. Chiharu tak berhasil dilacak karena memakai hoodie. Setelah mengetahui identitas Dan, White Rascal mengobrak-abrik Itokang, tempat nongkrong anak-anak Sanoh Rengokai. Ketika Sanoh Rengokai berkumpul, White Rascal telah pergi. Naomi yang merupakan pemilik kafe Itokang marah dan mengusir anak-anak Sanoh. Mereka pindah ke bengkel Asahina untuk membahas masalah tersebut dan menjelaskan bahwa dia hanya membantu Lala untuk menyerahkan SD card. Tak berapa lama, Noboru yang kini telah menjadi Yakuza datang. Noboru menawarkan agar Sanoh Rengokai tunduk pada Iemura Group. Tentu saja Cobra sebagai ketua Sanoh menolaknya. Di Iemura Group, Kirinchi iri terhadap Noboru karena bukan dia yang dipilih mengurus masalah Sword. Nikaido yang mengetahui Noboru memberi waktu pada Sanoh Rengokai menjadi marah. Namun Noboru berhasil menenangkannya karena ini masih dalam rencana Noboru. Malam harinya, Dan serta Tetsu mencoba mencari Lala dengan sebuah gambar. Mereka berpisah untuk memperluas daerah pencarian. Namun Dan malah bertemu dan dikepung oleh para anak White Rascal. Dia sangat dipermainkan hingga akhirnya dia dipukuli oleh Ko yang merupakan pelayan Rocky. Namun Dan berhasil kabur. Di saat yang sama, Noboru mendatangi Cobra lagi, meskipun hasilnya tetap sama. Pada saat yang sama, Yamato dan Chiharu menata ulang Itokang. Lalu Yamato melihat dan mengambil SD card yang ada di jumper Chiharu. Chiharu yang panik dan takut ketahuan langsung berlari meninggalkan Yamato. Tetsu mengajak Yamato untuk menolong Dan yang sedang dikeroyok oleh White Rascal. Kenyataannya, Dan berhasil kabur lalu menemukan Lala yang selama ini dicarinya dan diam-diam mengikuti Lala pulang. Yang ternyata, Lala merupakan adik Smokey yang merupakan pemimpin Root Boys. Setelah melihat Root Boys, Dan sadar jika tempat yang dikunjunginya merupakan Mumegai. Dan terus mengikuti Lala, meski kehilangan jejak, dia tetap menyusuri tempat tersebut. Hingga akhirnya dia melihat sesuatu yang mencurigakan, Red Rum. Di sana merupakan tempat diproduksinya Red Rum untuk barang bukti dan mengambil satu kaleng Red Rum. Tak hanya itu, dia juga melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Setelah sampai di wilayah White Rascal, Yamato memutuskan untuk ke Heaven Club seorang diri. Dia menyerahkan SD card pada Rocky. Yamato juga menanyakannya kenapa hanya karena SD card White Rascal sampai menyerang Itokang. Kemudian Ku menjelaskan, meski bisnis White Rascal adalah klub malam, di sini perdagangan gelap seperti narkoba sangat dilarang. Dan SD card tersebut merupakan bukti transaksi gelap narkoba yang dilakukan oleh Root Boys. Karena Ku juga tahu bahwa Lala merupakan adik Smokey, yang jadi pertanyaan adalah kenapa Dan terlibat dalam transaksi tersebut. Yamato menegaskan bahwa Sanoh Rengokai tidak ada hubungannya dalam transaksi tersebut. Meski nggak bisa ngasih bukti, dengan sedikit menerima sabetan tongkat Rocky, Yamato berhasil meyakinkan White Rascal.
Yamato lalu lapor pada Cobra bahwa White Rose Skull tak akan berselisih lagi dengan Sano. Kabar tersebut sedikit melegakan, tapi Yamato juga berasumsi bahwa Dan sekarang sedang berada di Momegai untuk menyelidiki Lala. Khawatir akan Dan, Cobra mengumpulkan anggota Sano Rengokai untuk pergi ke Momegai. Tapi dengan pedenya Dan masuk barisan lalu bertanya, "Ingin menjemput siapa? Ayo berangkat." Dan lalu menjelaskan bahwa Root Boys memproduksi Redrum yang baru-baru ini telah tersebar di wilayah Sword. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Chiharu ketahuan bekerja di sana. Mereka sangat kecewa pada Yamato, karena Yamato merupakan orang yang paling dekat dengan Chiharu, namun tak mau menjelaskan pada anggota Sano. Iemura Group mengadakan rapat lagi. Oyakoko dan White Rose Skull menolak rencana Iemura Group. Noboru juga sedang berusaha membujuk Sano dan Daruma Ika. Kirinchi lalu menyela, menganggap Noboru gagal. Kirinchi berpendapat agar menggunakan strateginya dalam masalah Sword, yaitu membebaskan pemimpin Daruma Ika agar mengamuk di wilayah Sword. Setelah Sword melemah, Iemura dapat dengan mudah menundukkan Sword. Noboru menolak pendapat Kirinchi, karena hal tersebut hanya akan mempersulitnya dalam bernegosiasi. Noboru memohon agar bisa diberi sedikit waktu. Iemura Tatsumi menyetujui rencana Noboru, dan mengingatkan jika kegagalan tak bisa dimaafkan. Nikaido adalah orang yang merekrut Noboru. Jika Noboru gagal, Nikaido sendiri yang akan bertanggung jawab. Noboru lalu mendatangi Daruma Ika untuk bernegosiasi. Jika Daruma tak bergabung, akan ada pemberontakan dalam Sword. Besar kemungkinan Daruma juga akan diserang oleh kelompok lain, namun Daruma Ika tetap menolaknya. Esok hari, Cobra mengajak Noboru bertemu. Yamato yang lesu disemangati oleh ibunya agar jangan terlalu banyak berpikir. Lakukan dulu apa yang perlu dilakukan. Setelah sarapan onigiri, Yamato berangkat ke Momega seorang diri. Namun dia sudah diawasi oleh para anak Root Boys. Yamato yang sadar mencoba lari, namun dia terkepung oleh anak-anak Root Boys. Yamato menjelaskan bahwa dia sedang mencari Chiharu dan menuduh Root Boys memproduksi narkoba, yaitu Redrum. Smoky tidak percaya karena Root Boys juga tidak mengizinkan narkoba beredar di Momegai. Mendengar kata-kata Yamato, Shion yang merupakan orang yang terlibat dengan Redrum mencoba beralibi bahwa Sano ingin menantang Root Boys karena telah mengalahkan Oyakoko. Lalu Yamato meminta untuk memanggil Lala pada Smoky sebagai penjelasan. Di tengah ketegangan tersebut, ternyata Dan serta Tetsu diam-diam mengikuti Yamato. Meski hanya bertiga, mereka sanggup bertahan menghadapi pelindung Momegai. Yamato kewalahan menghadapi Smoky, namun karena penyakit Smoky kumat, Yamato berhasil meloloskan diri. Di sisi lain, White Rose Skull mengungkap data yang ada dalam SD card, dan ternyata isinya adalah list pelanggan Redrum. Redrum yang telah menyebar di White Rose Skull membuat para wanita kecanduan. Hal ini membuat Rocky marah terhadap Root Boys. Di sisi lain, Cobra mengajak Noboru bertemu. Cobra masih membuka Sano Rengokai bagi Noboru agar bisa berhenti dari Iemura Group. Namun Noboru menolaknya, karena Noboru telah menghapus masa lalunya dan bertekad tak akan kembali ke Sano Rengokai. Noboru menganggap Sano Rengokai hanyalah tempat berkumpulnya orang-orang yang hanya menyelesaikan masalah dengan berkelahi. Setelah berhasil bersembunyi, bukannya berencana pulang, Yamato malah mengajak Dan serta Tetsu untuk mengantarnya ke tempat Noboru bekerja. Setelah mendesak Chiharu, akhirnya Chiharu menceritakan apa yang dialaminya dan ayahnya. Tak ada pilihan lain selain menuruti perintah Noboru. Yamato, Tetsu, serta Dan akhirnya tahu kalau mereka sedang diadu domba oleh Iemura Group.
dan ini merupakan rencana cerdik dari Noboru untuk mengacaukan Sword. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk menonton video selanjutnya. Wassalamualaikum.